untuk cukup makan dulu kawan-kawan. Jangan berpikir untung, jangan berpikir balik modal. Jangan dulu. Kapan dikatakan bisa berpikir mencari untung atau boleh dibilang menikmati hasil pada puyuh ini? Ketika kawan-kawan sudah memiliki populasi itu di atas 2000 ekor. Halo sobat peternak puyuh Jambi, kembali lagi bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah. Baik kawan-kawan, salam sehat dan salam sukses selalu dimanapun kalian berada. Baik kawan-kawan, di video kita kali ini saya akan membahas tentang mau memulai beternak burung puyuh tapi takut pemasaran. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi langsung saja nih. Semua hal yang ditemukan oleh peternak puyuh itu banyak kawan-kawan. Beragam permasalahan yang ditemukan seorang peternak puyuh. Tetapi ketika baru mau memulai atau sudah memulai dengan populasi sedikit, ini bingung di soal pemasaran. Nah, itu tentunya pastinya itu kawan-kawan. Karena gini, kita contohkan 100 ekor burung puyuh. 100 ekor burung puyuh, kita mulai dengan 100 ekor. Ini menghasilkan telur nantinya 80 butir per hari. Nah, kita kalikan yang standar saja. Kalikan yang standar itu 80% dari populasi. Jadi 100 ekor burung puyuh itu menghasilkan 80 butir per hari. Nah, ini di populasi yang cukup nanggung nih kawan-kawan. Mau diantar ke pedagang pasar, dikumpulin di tray, jumlahnya sedikit. Jadi butuh waktu yang cukup lama baru bisa diantarkan. Katakanlah kalau di tempat kawan-kawan jualnya per kilo. Jadi butuh 10-11 hari baru cukup untuk 10 kilo. Jadi supaya lebih enak dibawa ke pasar. Atau di Jambi dengan model tray ukuran 100 butir. Berarti ini dikumpulkan dulu kurang lebih 12 hari sampai 13 hari. Sudah kelamaan nih kawan-kawan. Telur yang di hari pertama ini nanti udah kelamaan. Berisiko untuk rusak. Nah, kan repot. Jadi untuk pemasaran, untuk kawan-kawan yang baru memulai beternak burung puyuh dengan kapasitas 100 ekor, ini lebih baik titip di warung aja kawan-kawan. Titip di warung, boleh dimasukkan dalam mika atau plastik saja, plastik biasa saja, diisi dengan takaran harga jual yang relatif murah, 5.000, 10.000. Jadi isinya bisa kita sesuaikan. Contoh nih di Jambi, harga jual telur sekarang ini per butir Rp360. Ini ke pedagang pasar ya, yang ambilnya boleh dibilang tidak terbatas. Jadi diambilnya itu berapapun ada telur dia ambil. Itu harganya Rp360 per butir. Nah, untuk mengakali harga yang lebih stabil dan harga yang cukup tinggi, saya masih menjual dengan sistem eceran juga kawan-kawan. Titip di warung kelontong, warung sayur. Nah, ini yang awalnya tadi harga Rp360 per butir, saya masukkan ke dalam mika sebanyak 9 butir kawan. Kalau sebelumnya itu waktu harga pakan masih murah, saya isinya 12 butir. Perlahan dikurang jadi 10 butir dan sekarang isinya hanya 9 butir. Ini saya titip di warung kelontong, warung sayur itu dengan harga Rp4.000. Jadi orang warung jualnya Rp5.000. Jadi dapat Rp1.000 nih keuntungan daripada pedagang warung. Jadi Rp4.000 dibagi 9 butir, ini kan masih dapat Rp400 lebih per butirnya. Nah, nanti hitung aja lah kelebihan itu untuk biaya daripada mika atau biaya proses packing. Jadi masih dapat harga Rp400 per butir. Kan asli sini daripada dengan harga Rp360 per butir tadi. Nah, itu kawan-kawan untuk kawan-kawan yang punya populasi sekitar 100 ekor. Pemasarannya seperti itu, karena kalau tidak seperti itu, kawan-kawan sendirian bakal bingung. Kalau baru mau memulai beternak burung puyuh, masalah yang ditemui itu tadi pertama kali ya pemasaran. Oleh karena itu, kawan-kawan, untuk memulai beternak burung puyuh itu jangan banyak-banyak. Nah, jangan banyak-banyak. Mulai saja dengan boleh 25 ekor satu box. Itu lebih aman. Jadi penjualannya juga ya boleh dibilang masih untuk konsumsi pribadi saja dulu. Nanti kalau sudah banyak, sudah merasa cocok, tambah populasinya jadi 100 ekor. Mulailah penjualannya ke warung sayur tadi. Selanjutnya, cocok nih, baru mulai tambah 100 ekor jadi 200 ekor. Nah, mulai nih nanti seminggu sekali antar ke pasar.
Setelah itu cocok ditambah lagi jadi 500 ekor. Nah, seperti itu terus kawan-kawan. Jadi, saya langsung ke kesimpulannya. Untuk kawan-kawan yang baru mau mulai beternak burung puyuh tapi takut pemasaran, solusinya cuma satu. Mulai saja dengan populasi kecil. Tetapi ini kawan-kawan nih masih berpikiran, kalau populasinya kecil, nggak ada untungnya nanti bang. Pastinya kawan-kawan, pastinya nggak ada untungnya. Oleh karena itu, saya selalu tekankan, jika mau belajar beternak burung puyuh, mau memulai beternak burung puyuh, jangan pikirkan hasil, jangan pikirkan untung, jangan pikirkan balik modal. Jadi, niatkan beternak untuk belajar. Nah, belajar kalau cocok, baru gas, up pelan-pelan. Jadi, dengan 100 ekor itu belum banyak biaya, kawan-kawan. Biaya yang dikeluarkan hanya burung puyuh, pakan, kandang, selesai. Tapi kalau kawan-kawan langsung memulai dengan 1000 atau 2000 ekor, nih langsung buat rumahan seperti ini kawan-kawan. Buat rumah-rumahan seperti ini yang besar biayanya. Kalau perhitungan saya, biaya pembuatan rumah ini bisa berkisar angka 10 juta sampai 20 juta. Untuk rumahannya seperti ini, ukuran 6 kali 8 meter. Kan sayang modal seperti itu, sedangkan kita baru belajar beternak puyuh. Kalau cocok, kalau nggak cocok, nah repot. Kan banyak juga nih teman-teman kita yang mulai langsung besar itu pada akhirnya sebagian besar itu malah tutup kawan-kawan. Banyak kendalanya nanti. Nanti bisa kita bahas di video sebelum berikutnya. Nanti kita bahas di video berikutnya itu tentang kendala-kendala yang dihadapi khususnya beternak puyuh dengan populasi yang besar sekaligus. Jadi, kawan-kawan pemula ini tentu berpikir seperti ini. Mulai dengan populasi kecil, untungnya nggak ada. Sedangkan tidak ada pekerjaan lain. Modal ada nih, modal ada katakanlah 10 juta. Tetapi pekerjaan lain tidak ada. Katakanlah baru berhenti kerja di tempat yang sebelumnya, baru resign, dapat uang tolak senilai 10 juta. Bingung mau mulai dari mana? Mulai dengan 100 ekor kan biayanya kecil nih. Tetapi juga tidak cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari tentunya nanti. Malah kawan-kawan bikin bingung. Jadi, yang saya maksud dengan mulai populasi 100 ekor ke bawah, populasi kecil itu jika statusnya sambilan kawan-kawan. Kawan-kawan masih punya pekerjaan lain yang boleh dibilang pekerjaan tetap, yang tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sudah cukup dari situ. Jadi proses beternak puyuh ini memang murni untuk belajar. Sekalian ini hasilnya nanti dibuat puyuh makan puyuh, puyuh makan puyuh untuk dikembangkan. Seperti yang saya lakukan dulu, saya sambil menjadi ojek online kawan-kawan. Nah, sambil mengembangkan puyuh ini saya beraktivitas sebagai ojek online dengan target pendapatan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana tadi kita seandainya kawan-kawan tadi baru resign dari pekerjaan sebelumnya, mendapat uang tolak senilai 10 juta nih, uang bersih nih yang bisa digunakan untuk modal usaha. Mulainya dengan populasi berapa? Baiknya kan gitu. Kalau saran saya pribadi, mulainya itu minimal 500 ekor kawan-kawan. Jadi, dengan 500 ekor, kawan-kawan bisa mendapatkan penghasilan bersih. Ini tergantung harga pakan dan harga jual lagi kawan-kawan ya. Harga jual kawan-kawan di sana ya bisa diakali nantinya dengan harga yang tadi saya sampaikan. Menjualnya jangan ke pedagang pasar yang membeli dengan harga murah. Tetapi juallah langsung ke pedagang warung. Sistem titip boleh, nota gantung nggak masalah. Harganya akan ada selisih kawan-kawan. Mulai saja dengan 500 ekor butir telur puyuh. 500 ekor burung puyuh. Jadi nantinya akan menghasilkan telur ini sekitar 400 butir lebih per harinya. Katakanlah 400 butir, jika dikalikan 80%. Nah ini sudah cukup, harusnya bisa mendapatkan uang bersih itu senilai 50.000 kawan-kawan. Nah kalau sudah 50.000 kan agak lumayan nih. Jadi uang 10 juta tadi nggak habis loh untuk 500 ekor puyuh. Nggak habis, itu masih bisa dengan tempat seadanya, tidak perlu rumahan seperti ini. Cocok, nanti puyuh makan puyuh terus buat seperti itu. 500 ekor nanti di up ke 1000 ekor. Kalau sudah cocok, rasanya ini dalam 6 bulan, kawan-kawan sudah cukup dari 1000 ekor tadi untuk kebutuhan sehari-hari. Ya katakanlah untuk cukup makan dulu kawan-kawan. Jangan berpikir untung, jangan berpikir balik modal. Jangan dulu. Kapan dikatakan bisa berpikir mencari untung atau boleh dibilang menikmati hasil pada puyuh ini? Ketika kawan-kawan sudah memiliki populasi itu di atas 2000 ekor. Bahkan jika punya 3000 ekor burung puyuh seperti di kandang saya ini, jika kawan-kawan masih mampu untuk melakukannya sebagai sambilan, malah lebih baik kawan-kawan.
Karena dengan 3.000 ekor burung puyuh yang saya pelihara seperti ini, saya hanya butuh waktu itu kurang lebih 3 jam dalam satu hari. Kan banyak nih, kalau katakanlah satu hari itu ada 8 jam produktif, kan seperti itu ya. Jam 8 ke jam 4 sore, itu waktu produktif, 8 jam. Jika saya gunakan 3 jam, masih ada 5 jam lagi yang bisa saya maksimalkan untuk kegiatan lain. Nah, ini tergantung diri kita masing-masing lagi ya. Mau dikerjakan sebagaimana nih waktunya nih 5 jam tadi. Apakah sebagai bertani, sambilan bertani, atau beternak yang lainnya. Atau mungkin saja saya bisa saja sambil menjadi ojek online jika saya posisinya berada di kota, kawan-kawan. Kebetulan kalau di kampung ini ya tidak ada jaringannya untuk menjadi ojek online tadi. Nah, ini alangkah baiknya jika kawan-kawan sekalian bisa memanfaatkan 5 jam yang kosong seperti yang saya gambarkan tadi. Itu akan lebih baik, burung puyuhnya akan cepat berkembang. Jadi uang puyuhnya ini dimanajemen dengan baik. Katakanlah 30% untuk saving regenerasi. Kemudian 30% dinikmati hasilnya. 30% langsung bangun lagi, kawan-kawan. Bukan regenerasi, tapi bangun baru lagi. Nah, gitu. Nah, mungkin itu dulu, kawan-kawan. Video kita kali ini cukup singkat saja. Permasalahan terkait pemasaran untuk pemula, itu bukanlah hal yang jarang ditemui. Ini adalah hal yang selalu ditemui oleh seorang pemula, khususnya dalam beternak burung puyuh. Semua peternak puyuh yang ada saat ini itu pasti ketemu kendala yang namanya permasalahan pasar. Apalagi mulai dengan kapasitas 1.000 ekor ke atas. Kalau tidak ada relasi, kacau. Bisa-bisa harga telurnya nanti dijual serendah-rendah mungkin untuk menutupi biaya pakan. Tidak ada untung, ujung-ujungnya nanti tutup sendiri. Tidak sampai satu periode apkir itu sudah keburuan di apkir puyuhnya. Bahkan belum di apkir puyuhnya sudah dijual atau operadopsi ke orang lain. Ini karena tidak sabaran. Nah, tidak siap berproses. Sekali lagi saya ingatkan, jika sudah siap memulai beternak burung puyuh, berarti siaplah berproses. Minimal 2 tahun. Jadi 2 kali masa apkir. Baru dikatakan bisa berhasil dikembangkan ke tahap berikutnya. Kalau belum sampai segitu, ya sudah, jangan buru-buru dulu. Jangan buru-buru, wah ini usaha yang paling cocok. Belum tentu, kawan-kawan. Kawan-kawan belum menemui kendala-kendala dalam proses selanjutnya. Nah, gitu, kawan-kawan. Baik, mudah-mudahan menambah referensi, menambah wawasan. Jangan takut untuk memulai beternak burung puyuh. Mulai saja, tetapi dengan populasi kecil dulu. Untuk tahap belajar, niatkan untuk belajar. Nah, baik, kawan-kawan. Terima kasih banyak nih sudah menyaksikan video kita kali ini. Semoga menjadi pencerahan untuk kawan-kawan sekalian yang baru saja tahu tentang beternak burung puyuh. Ayo beternak puyuh. Beternak puyuh itu asik.